Kenapa saudaraku? Di tengah-tengah orang lagi risau, penuh dengan rasa takut, tidak ada kepastian, COVID-19 ini juga semakin merajalela dengan segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi satu hal yang saudara tidak boleh lupakan, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara harus mendengar firman Allah. Saudara harus isi hatimu, pikiranmu, perasaanmu, seluruh konsistensi hidupmu harus mendengar dan mentaati firman Allah. Mazmur pasal 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kubuka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Saya akan bacakan sekali lagi bagi saudara. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Kalau kita lihat peristiwa yang sedang terjadi di belahan dunia ini, dan tidak ada satu bangsa pun yang tidak kena imbas COVID-19. Berbagai upaya telah dilakukan, melakukan suntikan vaksin, melakukan protokol kesehatan, bahkan ada orang begitu hati-hati dengan ketatnya dilakukan, tetapi tidak bisa kita menghindari kalau sudah kena, saudaraku. Dan banyak orang akhirnya meninggal. Mungkin juga ada di tengah-tengah keluarga kita meninggal karena COVID. Dampak dari peristiwa ini bukan saja hanya menyentuh tubuh orang, akhirnya dia sakit dan bisa meninggal, tetapi berdampak kepada seluruh kehidupan, berdampak kepada psikologi orang, rasa takut orang begitu rupa, saudaraku, sehingga yang menjadi hal yang utama dalam hidupnya adalah bagaimana supaya tidak kena COVID. Nah, situasi ini juga berdampak kepada ekonomi kita. Tapi saya lihat ya, Tuhan itu baik, masih Tuhan pelihara loh kita. Saya yakin jemaat Maranatha tidak ada yang kelaparan karena tidak ada makanan. Amin. Di situasi yang sangat memprihatinkan ini masih Tuhan pelihara. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita baik. Amin. Raja Daud pernah menulis dalam sebuah syair, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Daud pernah mengalami masa-masa yang suram. Dan dalam sejarah Israel juga, Yeremia pernah meratap, menangis. Kenapa Yeremia bisa meratap dan menangis? Dan dituliskan dalam kitab ratapan. Ada 5 pasal. Isinya adalah tangisan, air mata, ratapan kepada Allah. Kenapa sampai Nabi Yeremia meratapi umat Israel? Karena Yerusalem itu sedang hancur. Bait Allah, kota Sion itu hancur. Bayangkan Bapak Ibu, bait Allah yang sedemikian megahnya dibangun oleh Raja Salomo dengan seluruh kekuatan yang ada. Dia bekerja sama dengan raja-raja untuk membangun itu. Diupayakan bahan bangunan bait Allah itu dari bahan yang terbaik, dari pahatan batu-batu yang mahal, dari pohon aras di Libanon. Harus bekerja sama dengan Raja Hiram. Mengangkutnya juga gak gampang karena jaraknya jauh. Dikirimkan lewat laut, diangkat lagi. Ratusan ribu orang pegawainya yang mengerjakan semua itu, dan cukup lama dikerjakan, saudara. Kita lihat di sini bahwa bait Allah yang menjadi simbol kebanggaan umat Israel di depan mata Yeremia itu hancur. Porak-poranda umat Israel. Orang Babel menyerang, menghancurkan Yerusalem. Tinggal puing-puing, saudaraku. Dan umat Israel diangkut ke Babilonia, dijadikan budak, saudaraku. Bisa bayangkan ya, tadinya bangsa pilihan, bangsa yang dibela Tuhan, bangsa yang dekat dengan Allah,
Sehingga dalam setiap peperangan sejarah mencatat umat Israel ini nggak pernah kalah, selalu menang, saudara. Tetapi Yeremia melihat kehancuran Yerusalem, temboknya hancur, bait Allah dirusak, para imam-imam dibunuh, umat Israel dijadikan budak. Itu ada di depan matanya Nabi Yeremia. Sehingga kalau kita baca dalam kitab Ratapan dari pasal 1 sampai pasal 5, dia menuliskan ungkapan hatinya yang terdalam. Betapa dia merindukan Tuhan menolong, Tuhan mengubah. Saya akan bacakan di dalam Ratapan pasal 1 ayat 16 sampai 20, saudara Bapak Ibu bisa mengikutinya. Apa yang menyebabkan Yeremia menangis, meratap sampai hancur hati? Demikian firman Tuhan berkata, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdaya aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tak kala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Penderitaan akan kehidupan umat Israel pada saat itu sangat luar biasa. Saudara tahu kenapa terjadi ini? Karena Tuhan menghukum Israel. Bukan saja mereka disiksa, dibinasakan, tetapi juga didatangkan Tuhan apa? Penyakit sampar. Saya mengatakan hari-hari ini banyak orang sudah kering air matanya. Kesusahan hari-hari ini jauh lebih hebat dibanding tahun-tahun yang lalu. Penderitaan itu semakin dekat dan ada di depan mata. Ketika kita lihat keluarga kita yang kita cintai, yang kita kasihi meninggal karena COVID, tidak bisa dilakukan sakramen penguburan secara gereja. Karena kalau COVID ada aturannya. Begitu meninggal, dibungkus dengan ketat dan dibawa ke pekuburan tanpa ada acara apa-apa, tinggal tanam, tutup, kubur, udah selesai. Saya katakan, hari-hari ini sepertinya sedang terjadi pengulangan di masa di mana umat Israel sedang mengalami penghukuman Tuhan. Saya tidak berani berkata Tuhan sedang menghukum dunia ini, tetapi mari kita introspeksi diri, kita memeriksa hidup kita, saudaraku, bahwa ketika Yeremia menangis, dia meratap. Saudara pernah nggak menangis sambil bernyanyi? Tentu nyanyiannya bukan nyanyi sukacita ya. Kalau orang Batak lebih tepatnya mengandung, bukan mengandung, mengandung. Kalau bisa saya kasih contohkan gitu ya. Mengapalah hidup kami menderita seperti ini ya Tuhan? Apalah salahku dan apalah dosaku? Kenapa begitu hidup kami mengalami penindasan? Kenapalah kami harus mengalami sakit ini ya Tuhan? Ya, seperti itu kira-kira. Dia nyanyi tapi meratap sambil berkata-kata. Dan Yeremia mengungkapkan perasaannya. Saya melihat hari-hari ini dengan situasi yang terjadi, harusnya kita itu meratap, menangisi segala dosa dan kesalahan kita. Karena orang nggak sadar
bahwa di dalam setiap penghukuman itu karena ada kesalahan. Umat Israel dipukul Tuhan, dibuat direndahkan Tuhan, saudaraku, karena mereka membelakangi Tuhan. Mereka berbalik dari Tuhan. Mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka tidak lagi beribadah lagi kepada Allah. Mereka mengeraskan hati. Kalau lihat kesusahannya bangsa Israel, sebenarnya mereka harus berdoa, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, situasi yang sulit yang kau alami hari-hari ini, untuk makan saja udah bersyukur, saudaraku. Amin. Siapa di sini yang sudah dapat bantuan dari pemerintah? Lumayan lah ya, cuma 600.000, tapi rasanya lega, ya kan? Minimal beras lolos, minyak goreng, gula, ya, ada garam, kalau boleh cabai dikit, cabai digaramin. Kalau cabai digaramin dikulak gitu kan masih ada. Orang sepotong ikan asin dibakar, aromanya. Ya, ada saya lihat itu di YouTube, dia makan nasi hanya pakai uap ikan asin aja, terus dia makan. Ya kan? Masuk kali orang ini. Itu bisa habis 1 piring loh. Cuma hanya dicium aroma ikan asin itu. Gitu ya, makan. Gitu ya. Saya pikir setahun pun itu ikan nggak habis-habis. Irit banget, saudaraku. Sebenarnya kita geli dan ketawa lihat peristiwa itu. Sebenarnya kita pun nggak jauh beda dengan dia. Cuma cara ekspresinya aja yang berbeda. Keadaannya ya tidak berbeda, saudaraku. Terus pertanyaannya begini, mengapa Yerusalem harus dihukum Tuhan? Tadi saya bilang karena kejahatan mereka, tapi saya akan ungkapkan kejahatan mereka secara detail yang telah dicatat di dalam Alkitab. Kan dosa itu banyak, dosa yang mana? Dosa mencuri kah? Dosa zina kah? Atau dosa apa? Ya. Saya akan baca yang pertama, mengapa Yerusalem dihukum Tuhan? Yang pertama di dalam Ratapan pasal 2 ayat 14, saya akan bacakan bagi saudara. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Yang pertama, kenapa Allah murka terhadap umat Israel? Akhirnya mereka ini harus dihancurkan Tuhan. Banyak pada saat itu nabi-nabi melihat penglihatan-penglihatan yang berbohong. Saya katakan khususnya hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan melayani pekerjaannya, jangan bikin aneh-aneh. Amin. Saya lihat kerajaan gereja sebelum COVID ini sudah menakutkan. Orang tidak lagi membangun pekerjaan Tuhan, tetapi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, orang membangun kerajaannya sendiri. Kita lihat mereka kekayaannya itu bersumber dari gereja, dari pelayanan. Mereka gunakan untuk kepuasan mereka. Yang mereka kejar adalah supaya kaya. Tidak peduli jemaatnya miskin, yang penting saya kaya. Bagi hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, saya kasih tahu kepada saudara, di zamannya Nabi Yeremia, catat dalam kitab Ratapan, kenapa Allah marah kepada umat Israel? Karena mereka punya pemimpin, punya imam, punya nabi-nabi. Kalau saya boleh saya identikan, mereka punya pendeta-pendeta mengerjakan segala sesuatu bukan menurut kehendak Allah, tetapi kehendak keinginan. Dia ingin dihormati, dia ingin dikagumi, dia ingin orang lain merasa hormat sama mereka. Kalau hamba-hamba Tuhan hanya mencari penghormatan, saya katakan bertobat. Amin. Tuhan benci, Allah memandang najis hidup orang, apalagi hamba-hamba Tuhan, kalau jalannya tidak benar di mata Tuhan. Dan yang kedua, mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan yang menyesatkan. Saya lihat dukun-dukun lagi laris.
Mereka tanya, apa obat COVID? Dukun-dukun itu kan disamakan dengan orang pintar, tidak enggak? Kalau menurut saya bukan orang pintar, orang bodoh. Orang bodoh bertanya kepada orang bodoh, hasilnya jadi bodoh. Tidak ada lagi akal sehat di situ. Tuhan murka pada zaman itu. Orang lebih suka, lebih percaya kepada ramalan-ramalan daripada kepada Tuhan. Kira-kira kalau ramalan-ramalan ini ditanyakan kepada siapa kira-kira? Kepada paranormal. Iya, betul. Di zaman sekarang ini paranormal. Udah namanya itu paranormal, yang tidak normal sebenarnya. Tapi ditanya gitu loh. Saya mengatakan saudaraku, jangan cari jawaban di luar Tuhan. Amin. Ketika engkau punya persoalan, engkau punya masalah, dan engkau tidak mencari Tuhan untuk menemukan jawaban itu, maka sebenarnya engkau adalah seterunya Allah. Kita akan menjadi lawannya Tuhan kalau engkau tidak mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Dan imbasnya begitu luar biasa. Umat Israel ini harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Coba baca kita ratapan itu. Kalau saya lihat itu menangis, nabi-nabinya dibunuh. Jadi nabi-nabi ini hanya mencari makan saja, dibunuh. Baca kitab ratapan, hati saya seperti diiris-iris. Saya mulai bertanya sama Tuhan, separah inikah? Bukankah Israel ini dulu mereka punya raja yang begitu sayang dengan Tuhan? Mereka punya raja yang luar biasa seperti Raja Daud, seperti Raja Salomo, orang yang begitu dekat dengan Tuhan. Tetapi hari ini di matanya Nabi Yeremia melihat kesadisan yang sangat luar biasa dan dia meratap. Yang kedua, ratapan pasal 4 ayat 6 berkata, kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom. Saudara tahu apa dosa Sodom? Perzinahan yang begitu sadis. Tidak hanya membicarakan tentang hubungan seks bebas, tapi jauh dari itu. Orang tidak puas seks laki-laki dengan perempuan, tetapi dengan sesama, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan yang lebih sadis lagi, manusia dengan binatang. Yang kedua yang harus kita waspadai adalah kebebasan dalam cara berpikir kita terhadap perzinahan. Dunia ini sudah dirusak oleh si jahat. Dengan apa? Dengan perzinahan. Makanya kalau kita lihat, baru menikah 3 bulan sudah minta cerai, sudah menikah lagi. Jadi peristiwa di zaman Sodom itu terjadi, kawin mengawinkan. Anak-anak Tuhan bisa kalian berkali-kali, ya. Tidak lagi memutuskan pernikahan di hadapan Allah. Jadi dosa Sodom itu lebih tinggi lagi terjadi di peristiwa sebelum bangsa Israel ini dihukum Tuhan. Mereka menghalalkan segala cara, mereka memuaskan hasrat dagingnya mereka. Dan di zaman ini pun terjadi dengan media sosial yang ada. Di mana saja dengan aplikasi-aplikasi yang begitu banyak, begitu mudah kita mengakses. Dan saudara, kita rusak kehidupan kita dan kekudusan yang dari Allah itu kita rusak dengan semua tawaran-tawaran yang ada di depan mata kita. Saya katakan, Tuhan murka terhadap dunia ini karena manusia itu semakin bejat, semakin jahat, semakin bertumbuh berkembang luas penipuan, manipulasi. Gak peduli itu saudara kandung, kalau bisa dimakan, dimakan saja. Dan inilah harus kita waspadai. Yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya, akhirnya dipukul Tuhan. Saya bersyukur saudara masih diberikan Tuhan perlindungan, amin. Saudara masih sehat. Hari-hari ini hari-hari yang berat, saudaraku harus menempel dengan Tuhan, amin. Sesibuk apapun saudara, jangan lewatkan satu hari tanpa bersekutu dengan Tuhan. Saudara harus menempel dengan Tuhan supaya apa? Supaya saudara terpelihara. Kita tidak tahu jalan keluar apa lagi menghadapi kesulitan ini. Cari uang susah,
selama PPKM ini nggak bisa orang bergerak. Saudara bisa tegak berdiri, tidak goyah. Engkau tetap bersekutu dengan Tuhan dan tidak ada yang bisa menghalangi itu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yeremia ketika melihat kehancuran yang sedang terjadi di tengah-tengah umat Israel? Dia berdoa dengan hati yang hancur. Ratapan pasal 3 ayat 49 sampai 50 dan 56. Saya akan bacakan bagi saudara. Air mataku terus menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari surga. Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku, terhadap teriak tolongku. Ya, ayat 56 tadi, engkau mendengar seruanku, jangan kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Ketika Yeremia melihat penderitaan yang begitu dahsyat yang dialami oleh umat Israel, kota Yerusalem itu, kota Sion itu hancur, saudara. Penduduknya, putra-putri terbaiknya diangkut ke Babel, dan bangsa itu dijadikan budak. Dan kota Yerusalem itu sudah tinggal puing-puing, saudara. Padahal kota Yerusalem adalah kota kebanggaan. Sampai Tuhan berkata, surga pun dijadikan namanya Yerusalem baru. Karena Yerusalem yang lama itu sudah hancur. Sekarang Tuhan pindahkan ke surga, namanya Yerusalem baru. Apa yang dilakukan oleh Yeremia? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan segenap hati, dengan hati yang hancur. Dia menangis, dia meratap, dia menjerit. Kadang-kadang kalau hari-hari ini kita sudah nggak sanggup lagi berdoa, ya. Ada teman saya pendeta berkata begini, saya kalau berdoa hanya bilang begini, Yesus, Yesus, Yesus. Sudah nggak sanggup lagi ngomong apa. Saking beratnya pergumulan itu, hanya sebut Yesus. Saya katakan, seberat apapun masalahmu hari-hari ini, jangan cari pertolongan ke tempat yang lain. Setuju? Jangan pernah tinggalkan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, jangan, saudara. Kalau perlu engkau lebih getol lagi cari Tuhan, lebih setia lagi beribadah. Tetap ke gereja, buktikan imanmu jauh lebih kuat daripada penyakitmu. Amin. Baru encok aja, aduh sakit sedikit, ke gereja, doanya nggak dijawab, berontak. Itu masih anak-anak rohani. Saudara harus naik. Supaya apa, saudaraku? Supaya saudara menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan setiap hari. Saudara akan mengalami kuasanya. Saudara akan melihat mujizat. Amin. Saudara mau melihat mujizat? Amin. Mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan? Amin. Itu hanya dialami orang-orang yang takut Tuhan, setia, dan taat kepada Allah. Mungkinkah engkau malas ke gereja? Ketika kau berdoa, langsung Tuhan jawab doamu? Mungkinkah engkau tidak pernah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Dalam 1 tahun cuma 2 kali kau ke gereja. Terus ketika kau sakit parah berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya. Kira-kira layak gak kau menerima kesembuhan? Yang masuk akal aja. Kalau ada anak kita aja yang kurang ajar, kita hajar, apalagi Tuhan. Kalau ingin mau mengalami kasih karunia Tuhan di zaman yang berat ini, buat hatimu melekat kepada Dia. Amin. Cintai firman-Nya. Bangun hubunganmu secara kontinu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan itu jauh lebih utama dari segala hal yang ada dalam dunia ini. Kalau engkau prioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka kau akan lihat bagaimana Tuhan akan membela engkau di dalam masa-masa yang sukar. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi yang dilakukan oleh Yeremia apa? Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita ini hanya berdoa sambil ngantuk-ngantuk, ya kan? Kita nyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Itu tipikal orang yang sungguh-sungguh beribadah kan?
Kalau saudara memiliki hati takut akan Tuhan, saudara akan tahu caranya bagaimana beribadah dengan baik. Amin. Kalau saudara semakin intim dengan Tuhan, maka saya katakan, saudara akan punya insting yang kuat bagaimana cara beribadah yang terbaik kepada Allah. Saudara tidak akan dipengaruhi orang lain. Aku sebagai imam, sebagai kepala keluarga, sebagai pendeta, saya harus tunduk sujud di kaki Tuhan. Sujud di altarnya, menyembah Tuhan, berbanyak peribadatan kepada Allah, semakin dekat dengan Tuhan. Saudara akan melihat setiap peristiwa-peristiwa permasalahan yang berat hari ini. Saudara melihat itu rasanya enteng. Kenapa? Karena ada Tuhan pegang kendali. Saat tidak ada jalan, Dia pasti buka jalan. Tapi kewajibanmu kerjakan. Karena kalau ini hak kita yang kita tuntut. Mana Tuhan janjimu? Janjimu seperti fajar pagi hari. Ya kan? Kita tuntut janji Tuhan. Tetapi kewajibannya nggak pernah. Datang ke gereja aja, tinggal selangkah ke rumah Tuhan, nggak pakai ongkos. Mikir datang ke gereja. Kalau saudara berdoa, Tuhan tolong saya, kira-kira Tuhan mikir nggak nolong kita? Bagaimana hati kita gitu? Justru di akhir zaman ini saya mengatakan ditampi. Jadi saudara yang ada di sini, saudara itu yang berisi itu. Ya. Dan saudara akan kuat. Saudara akan mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang online, yang nonton di rumah, yang ikut beribadah bersama-sama, walaupun engkau di rumah, berarti engkau orang yang setia kepada Allah. Tetaplah engkau setia sampai akhir hayat hidup kita. Maka engkau akan menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia ketika melihat kehancuran umat Israel? Di Ratapan pasal 5 ayat 16 sampai 21, saya akan bacakan bagi kita. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit, karena inilah mata kami jadi kabur, karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tatamu tetap dari masa ke masa. Mengapa kau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ketika melihat kehancuran umat Israel, yang pertama dikatakan tadi supaya berdoa dengan sungguh hati, dengan hancur hati. Dan yang kedua, mengakui kesalahan, memohon pengampunan dan kembali kepada Allah. Kalau kita lagi bersaat teduh dengan Tuhan, ada baiknya juga kita mengoreksi ke dalam. Coba bayangkan, hari ini engkau sudah melakukan kegiatan mulai dari pagi sampai sore. Kira-kira dalam satu hari ini, jangan-jangan engkau melakukan dosa. Engkau menyakiti hati saudaramu. Engkau mencuri yang bukan hakmu. Engkau melukai orang dengan kata-katamu. Atau engkau memberi dengan sukarela. Engkau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mana yang kau lakukan? Kalau yang kebaikan yang kau lakukan, bersyukurlah. Tapi ketika engkau menemukan dalam perenunganmu itu dosa yang kau lakukan, akuilah kesalahanmu, mintalah pengampunan dari Tuhan, dan berjanjilah untuk mau belajar hidup di dalam kebenaran. Saudaraku, inilah yang dilakukan oleh Yeremia. Ketika dilihat umat Israel itu sudah hancur, merata. Kita harus membangun sebuah kesadaran yang tinggi. Ketika kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup ini, engkau harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kami kalau bisa hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Hari-hari ini di tengah krisis, saudara, kebaikan hatimu semakin melimpah, bukan semakin pelit. Di tengah engkau kekurangan, justru engkau harus berani memberi. Kenapa? Karena ada jaminan Tuhan akan pelihara. Mau melihat perbuatan Tuhan yang ajaib? Amin. Lakukan langkah-langkah iman, sesuatu yang berbeda dengan cara pandang dunia.
Kalau saya katakan kepada jemaat, berilah maka kamu akan diberi. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan, belajar memberi di tengah kekurangan. Kalau engkau memberi di tengah-tengah kelimpahan, karena tidak ada pengorbanan di situ. Jadi di tengah krisis seperti ini, yang pertama engkau harus menjadi seorang pendoa yang luar biasa. Amin. Engkau bangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi yang kedua, hatimu juga pendoa bagi orang lain, bagi bangsa ini, bagi pemerintahan kita. Berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami musibah. Berdoa yang mengalami di daerah mana yang paling banyak sekarang terpapar virus. Kita doakan, saudara. Jadilah saudara seperti Yeremia, amin. Yang mau berdoa. Dia berdiri di tengah-tengah bangsa Israel yang sedang terpuruk. Dan dia mewakili umat Israel berdiri di hadapan Allah dengan doa ratapan, doa tangisan, dengan hati yang hancur, dan Tuhan mendengar doa. Di tengah-tengah dunia yang sekarang lagi mengalami kesukaran ini, saudaraku, lakukanlah apa yang dinasihatkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama dikatakan apa, saudaraku? Engkau menjadi pendoa. Tingkatkan doa. Hari Rabu kita ada jam doa. Saudara mau jadi salah satu barisan pendoa yang dipakai Tuhan? Datanglah. Orang ketakutan tapi tidak berlindung di bawah kepak sayap Tuhan. Harusnya tempat perlindungan kita itu adalah di batu karang yang teguh, di gunungnya Tuhan. Saya kagum dengan kata-kata yang disampaikan oleh Raja Daud. Engkaulah gunung batuku, kata Daud, tempat perlindunganku. Saya pikir kenapa harus ke gunung batu ya? Saya menonton sebuah YouTube. Gunung batu itu sangat tinggi dan daerah itu adalah daerah yang ekstrim. Kalau angin badai datang menerpa, itu pohon saja tumbang. Semua binatang-binatang penghuni hutan itu mereka berlindung dekat batu itu. Selama orang itu dekat batu itu, sehebat apapun hempasan angin topan badai menerpa, itu selamat. Jadi kalau Daud berkata, engkaulah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku, tempat perkemahanku. Artinya, kalau kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka saudara aman. Amin. Mau hidupmu aman? Mau hidupmu terlindungi oleh Tuhan? Berlindunglah di batu karang yang teguh itu, yaitu Tuhan. Jadilah kau jadi pendoa yang luar biasa. Lihatlah perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di masa-masa ini. Engkau jangan meninggalkan Tuhan. Engkau jangan berlaku jahat di mata Allah. Lakukanlah semua yang Tuhan kehendaki. Bergaulah dengan Tuhan, renungkan firman-Nya, maka kau akan melihat seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia. Bangsa Israel akhirnya dipulihkan Tuhan. Mari kita doakan zaman ini. Covid ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kapanpun itu akan berakhir tidak perlu kita pikirkan. Yang saudara harus pikirkan adalah pastikan hidupmu berlindung kepada Tuhan. Amin. Kau jangan jauh, jangan melakukan apa yang jahat. Bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya engkau akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan.